Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pergi, cepat dan dapatkan salinan asli dari bagian pertama dari kitab Iblis Darah. Kaisar Surgawi Penghancuran Besar duduk di sana, melirik Raja Berdaulat Putih. Kamu dapat yakin. Dengan aku di sini, Old White Ghost tidak akan memainkan trik apapun. Jika di masa depan ketika kamu melakukan pertukaran dengan dirinya sendiri, kamu harus sangat berhati-hati. Petik 2. White Sovereign King tertawa, kehancuran besar, jangan merusak reputasi aku. Mengatakan itu, White Sovereign King menatap Sui Ying dengan bingung. Kenapa dia tidak pergi? Sui Ying duduk di sana dengan sangat alami. Membalik tangannya, dia mengeluarkan buku darah. Buku itu merilis aura berdarah dan mematikan yang tak berujung. Seluruh buku itu mirip dengan lautan darah yang tak ada habisnya. Secara kebetulan, aku membawa salinan asli seni yang absolut ini, jadi tidak perlu bagi aku untuk kembali ke Fastwater World untuk mengambilnya kembali. Kamu membawanya bersamamu? White Sovereign King terkejut. Kamu benar-benar memilikinya dengan kamu? Kaisar Surgawi Kehancuran Besar juga sangat terkejut. Mereka berdua berpikir bahwa Sui Ying pasti menyembunyikan salinan asli dari setengah pertama kitab Iblis Darah. Dengan menyembunyikannya, inisiatifnya akan bersama Sui Ying. Bahkan jika mereka membunuhnya, mereka tidak akan mendapatkan salinan asli dari seni absolut. Tapi Sui Ying benar-benar membawanya bersamanya. Apakah itu tidak bijaksana dan sombong? Atau apakah itu kepercayaan diri? Aku merasa agak frustrasi dan menyesal karena tidak membunuhmu. Jika aku melakukan itu, maka salinan aslinya akan ada bersamaku. White Sovereign King menggelengkan kepalanya dan mendesah, luar biasa, mengagumkan bahwa kamu begitu berani, bahkan menipu aku. Petik 2. Sui Ying terkekeh tanpa menjelaskan lebih lanjut. Jika bukan karena jimat itu, dia pasti tidak akan membawa salinan asli seni absolut ini bersamanya. Haha, ini bagus juga. Kaisar Surgawi Kehancuran Besar tertawa dan mengangguk. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan buku hitam muncul. Aura buku hitam itu sama berdarah dan keji, dan itu jauh lebih padat. Aura dari kedua buku itu memiliki asal yang sama. Babak kedua memiliki aura sedikit lebih pendiam. Kalian berdua, pelajari saja nanti. Kaisar Surgawi Penghancuran Besar tidak ragu-ragu membiarkan sehelai kekuatannya keluar ke bagian pertama dari kitab Iblis Darah asli, menerima warisan. Sui Ying, Raja Berdaulat Putih dan Kaisar Surgawi Penghancuran Besar semuanya mempelajari tulisan suci secara berurutan. Gelombang ini adalah pertama kalinya Sui Ying mempelajari kitab Iblis Darah ini. Dia mempelajari bagian pertama dan kedua dari tulisan suci. Dengan seberapa kuat hatinya dewa yang sebenarnya, memahaminya relatif cepat. Ini adalah ciptaan iblis leluhur. Siapakah iblis leluhur? Tampaknya dia perkasa. Sui Ying berpikir, darah iblis suci adalah salah satu dari 6 warisan besarnya. Petik 1. Blood Demon Scripture adalah seni absolut yang sangat keji. Untuk mempelajarinya, seseorang harus mengubah tubuhnya sendiri. Ada 2 cara untuk melakukannya. Satu murni tergantung pada tubuh sendiri dan memiliki permintaan tinggi untuk pemahaman dan ketekunan seseorang. Mengolahnya sangat menyiksa. Metode lain adalah bergantung pada banyak hantu untuk bantuan. Kesulitannya lebih rendah 10 kali lipat. Jika ia bergantung pada hantu, semakin jauh ia pergi, semakin dibutuhkan pengguna untuk menelan jiwa, dan itu lebih sulit untuk berjalan. Ranah di bawah Tuhan sejati masih relatif mudah. Tetapi hampir mustahil untuk mencapai kesuksesan besar begitu seseorang mencapai melampaui Tuhan sejati. Dan murni bergantung pada tubuh sendiri dianggap sebagai dao besar. Metode kultivasi mungkin jahat. Tapi tubuh sendiri murni? Jika seseorang bisa mencapai sukses besar dalam darah iblis kitab suci, mengubah bentuk kehidupan, maka penguasa tidak akan bisa membunuhnya. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya tidak akan lebih lemah dari racun heks jahat, dan kekuatan tempur pengguna akan melompat langsung ke Monarch Green dan Heavenly Emperor of Great Destruction. Kehancuran besar, bagaimana? Apakah itu layak dipelajari? Raja Sovereign Putih memiliki wajah yang penuh senyum. Dia tampaknya senang. Belajar dari itu, Kaisar Surgawi Penghancuran Besar mencibir,
Warisan iblis leluhur ini berjalan di jalan transformasi tubuh, akhirnya mencapai transformasi dalam bentuk kehidupan. Jika aku benar-benar berkonsentrasi untuk berjalan di jalan ini, maka itu akan menyimpang dari jalan yang benar. Jika kamu ingin tahu, iblis leluhur memiliki 6 inkarnasi, dan ini hanyalah salah satu dari warisan yang dibuat oleh salah satu dari 6 inkarnasi. Secara total, ia memiliki 6 warisan besar untuk 6 inkarnasinya. Dan tubuh asli leluhur iblis mampu menerima semua ini. Selanjutnya, seni absolut yang aku ciptakan sendiri jauh lebih kuat dari Blood Demon Scripture. Petik 2. Kata-kata Kaisar Surgawi dari kehancuran besar memiliki keyakinan mutlak terhadap dirinya sendiri. Setelah mendapatkan darah iblis lengkap kitab suci, Kaisar Surgawi penghancuran besar menjadi lebih meremehkan tulisan suci setelah memahaminya. Benar-benar, apa yang dikatakan kehancuran besar benar. Kamu adalah keberadaan terdekat dengan penguasa di jurang maut kami. Raja Sovereign Putih memuji, aku tidak dapat bersaing dengan kamu. Aku tahu keterbatasan aku sendiri, dan bisa mengambil langkah itu menjadi penguasa akan membuat aku puas. Blood Demon Scripture ini masih sangat bermanfaat bagi aku. Petik 2. Kaisar Surgawi penghancuran besar memandangi Raja Berdaulat Putih. Seseorang hanya bisa mempercayai satu kalimat dari 10 kalimat dari Raja Berdaulat Putih. Dia bilang dia puas setelah menjadi penguasa. Bagaimana mungkin? Orang tua ini, Kaisar Surgawi penghancuran besar dengan dingin tertawa dalam hati. Tidak banyak paragon yang bisa membuatnya waspada dan menganggap penting. Di seluruh Dark Abyss, hanya ada 2. Salah satunya adalah Komandan Besar Api Penyucian, dan yang lainnya adalah Raja Berdaulat Putih. Komandan Besar Api Penyucian sangat mampu, dan telah membuat Kaisar Surgawi kehancuran besar menderita kerugian 2 kali. Tetapi ketika membandingkan keduanya, Kaisar Surgawi penghancuran besar bahkan lebih waspada terhadap Raja Berdaulat Putih. Panglima Besar Purgatori tampaknya tidak bergantung pada penguasa di permukaan. Namun pada kenyataannya, ia memiliki hubungan yang dangkal dengan salah satu dari 3 penguasa besar Abyss, penguasa penyucian. White Sovereign King berbeda. Dia jujur tidak memiliki dukungan, namun dia mampu berdiri tegak dan tidak jatuh. Hebat, kitab iblis darah ini benar-benar hebat. Ini jauh lebih baik daripada yang aku harapkan. Jantung Raja Berdaulat Putih terasa menyenangkan. Kesempatan ini jauh lebih baik daripada yang dia harapkan. Aku tidak pernah berpikir bahwa kitab iblis darah ini sebenarnya berasal dari sumber yang sama dengan Dao yang aku buka. Dongbo Sueying, apakah kamu sudah mempelajarinya? Tanya Kaisar Surgawi dari kehancuran besar. Aku sudah selesai belajar, kata Sueying. Hantu putih tua, bereinkarnasi transenden dari sungai waktu, kata Kaisar Surgawi penghancuran besar. Hadiah White Sovereign King sangat besar kali ini. Dia memiliki kesan yang hebat tentang Sueying juga, jadi dia terkekeh, itu wajar. Aku sudah mengatakan sebelum aku akan bereinkarnasi mereka. Petik 2. Mengatakan itu, dia berdiri. Sueying dan Heavenly Emperor of Great Destruction keduanya berdiri juga. Ketiganya memandang ke arah langit yang jauh. Weng gelombang. Ruang waktu operasi. Awan dan kabut yang awalnya melekat tiba-tiba dikupas terbuka seperti mengupas kulit jeruk keprok. Lapisan ruang ini menjadi buram, mengungkapkan sungai yang jauh lebih dalam dan panjang. Sungai ini bergulung-gulung. Itu tersebar di seluruh kosmos yang luas, bergerak di dunia dewa, abis dan bahkan dunia material. Setiap kehidupan. Bahkan mereka yang berada di alam dewa dunia tahap 4 dan mereka yang tidak memiliki banyak kebijaksanaan seperti semut akan tenggelam dalam sungai waktu ini. Sungai waktu ini tampaknya berada pada tingkat yang berbeda dibandingkan dengan kosmos. Seperti 2 tingkat, dengan dunia dewa, abis dan dunia material berada di tingkat yang sama, dan sungai waktu berada di tingkat yang lebih dalam. Sungai waktu mencatat setiap bentuk kehidupan yang terbenam dalam sejak kelahiran mereka hingga kematian mereka. Selama mereka belum melampaui itu, mereka akan ditunjuk di dalam. Benar-benar sulit untuk ditanggung. Sueying melihat dirinya sendiri. Dia juga ada di dalam, dan aura serta sosok yang dimilikinya juga besar. Itu mirip dengan tubuh paling menonjol di sungai yang luas. Setelah semua, yang terkuat yang tenggelam dalam sungai waktu adalah tahap keempat dewa dunia,
dan tahap 4 Dewa Dunia hampir tidak bisa lebih kuat dari Sui Ying. Hanya ada Master Prefektur Gunung Bambu saja. Tetapi Master Prefektur Gunung Bambu berada di bagian berbeda dari aliran sungai. Di dalam bagian aliran sungai ini, sosok menjulang itu sangat luar biasa, dan ada banyak bentuk kehidupan yang terbenam di dalamnya, dengan miliaran di sekitar Sui Ying. Dongbo Sui Ying. Di tepi sungai di sisi sungai waktu, ada dua sosok. Mereka adalah Raja Berdaulat Putih dan Kaisar Surgawi Penghancuran Besar. Keduanya sudah melampaui dan meninggalkan sungai, mereka berdua di bank. Berdiri di tepi sungai, Raja Berdaulat Putih dan Kaisar Kehancuran Besar memandang banyak kehidupan di dalam sungai, dan juga melihat Sui Ying. Kamu mengenali Qi Bai. Temukan dia melalui masa lalu dalam ruang waktu kamu. White Sovereign King bertanya. Baik. Sui Ying memahami Time-Space Deity Heart yang lengkap. Bahkan di sungai waktu, dia bisa melihat kehidupan lain tenggelam di dalam, dan juga dirinya sendiri. Di belakangnya ada sepotong bayangan. Bayangan itu berlapis di atas satu sama lain, merekam hidupnya dari awal kelahiran sampai sekarang. Di antaranya yang termasuk catatan dirinya dengan Qi Bai. Bayangannya terletak jauh di dalam sungai, dan tampaknya ada sedikit persimpangan di dalamnya. Selama persimpangan dengan bayangannya, Sui Ying melihat banyak orang yang dia kenal. Beberapa masih hidup, dan beberapa mati. Bahkan Siang Pang Yun, Si Liang Hong, Paman Tong, Chen Lingsu dan yang lainnya jelas terlihat olehnya. Kehidupan mereka relatif singkat dan biasa-biasa saja di sungai waktu ini. Dibandingkan dengan Sui Ying, tubuh mereka seperti semut. Di masa depan ketika aku melampaui, aku juga akan bereinkarnasi dengan Paman Tong dan kalian semua. Pikir Sui Ying, dan biarkan kalian menjalani kehidupan yang lebih spektakuler. Petik 1. Tapi dia bisa mengantisipasi bahwa bahkan jika dia bereinkarnasi, mayoritas tidak akan menjadi dewa. Peluang menjadi dewa dunia bahkan lebih rendah. Dengan demikian hidup mereka akan singkat, dan mereka akan hidup sampai hati mereka yang sejati hancur dan mati. Pada saat itu, mustahil bagi mereka untuk bereinkarnasi. Karena hati dewa mereka yang sejati hanya akan hancur lagi. White Sovereign King, jika memungkinkan, bisakah kamu bereinkarnasi dengan istri teman baikku juga? Kata Sui Ying. Dia sangat jelas tentang hubungan antara Qi Bai dan cinta sejatinya, istrinya juga transenden, dan sangat lemah. Hahaha, baiklah. Aku akan bereinkarnasi bersama. White Sovereign King tertawa sebagai jawaban saat dia berdiri di tepi kekosongan. Pertama, Blood Demon Scripture sangat membantu baginya, mencerahkan suasana hatinya. Alasan lain adalah bahwa reinkarnasi transenden kecil yang lemah tidak diragukan lagi sederhana. Jika dia harus bereinkarnasi dengan dewa, dia mungkin ragu. Hanya dua ini. Sosok kolosal Sui Ying menunjukkan. Mengoperasikan kekuatan ruang waktu, itu menyelimuti Qi Bai dan wanita lain. Pertemuan antara wanita itu dan Qi Bai tampaknya padat. Selama keadaan paling gila Qi Bai, hanya setelah Sui Ying membunuh Howling Devil Cult Leader, hidupnya akhirnya berakhir. Dan wanita itu dicambuk sampai hilang. Tapi Sui Ying baru saja mencapai tahap ini. Dia tidak dapat bereinkarnasi mereka berdua. Serahkan sisanya padaku. Raja Sovereign Putih sangat percaya diri. Dia berdiri di sisi tepi sungai yang kosong, mengulurkan tangannya. Lengannya memanjang dan melanjutkan ke sungai yang kosong. Hanya satu telapak tangan sudah cukup untuk meraih Qi Bai dan wanita itu. Mengikuti dengan saksama, ia dengan paksa memindahkan posisi keduanya, memindahkannya ke permukaan sungai waktu. Hua hua hua. Ini adalah sungai yang panjang. Kedalaman yang berbeda mewakili garis waktu yang berbeda. Semakin dalam, semakin jauh masa lalu yang diwakilinya. Dan di permukaan sungai, itu menandai masa kini. Di bawah perlindungan tangan kanan Raja Berdaulat Putih, Qi Bai dan istrinya telah dipindahkan secara paksa ke permukaan sungai. Selama proses memindahkannya, seluruh aliran telah menghasilkan kekuatan perlawanan. Kekuatan mistis sungai waktu tidak terbatas, tetapi untungnya, sosok Qi Bai dan istrinya sangat kecil dan mirip dengan semut. Memindahkan mereka ke permukaan sungai menghasilkan kekuatan resistensi minimal. Itu relatif mudah di sisi Raja Sovereign Putih juga. Pada saat mereka dipindahkan ke permukaan sungai, itu mewakili bahwa mereka berdua telah hidup sampai periode waktu ini.
Apa yang terjadi ini? Di kejauhan, ada sosok yang jauh lebih menonjol daripada Qi Qiubai sekitar 10.000 kali, namun sekitar 1/1000 ukuran Sui Ying. Dia melihat ke atas, menatap Raja Sovereign Putih dan Kaisar Surgawi Penghancuran Besar yang sama-sama berada di tepi sungai yang kosong, dan melihat Raja Sovereign Putih mengulurkan tangannya ke sungai waktu dan menarik kehidupan di dalamnya. Apakah ini reinkarnasi kehidupan? Tahap kedua Dewa Dunia itu baru saja memahami hati Dewa Ruang Waktu dan dapat menyelidiki melalui sungai waktu untuk melihat adegan ini. Kaisar Surgawi Kehancuran Besar merasakannya. Dia melihat ke arahnya. Itu menakutkan bahwa tahap kedua Dewa Dunia begitu banyak sehingga dia menyerah melihatnya. Dia membawa kesadaran keluar dari sungai, dan sosoknya menjadi kacau sekali lagi. Di udara. Di sisi Sui Ying, White Sovereign King, dan Heavenly Emperor of Great Destruction, dua tokoh baru muncul. Dua karakter tersebut mengkondensasi, mereka adalah pria berjubah putih dan wanita berjubah hitam. Tapi mereka hanya tubuh jiwa. Laki-laki berjubah putih salju masih mempertahankan ketenangannya, berpikir bahwa ekspresi wanita berjubah hitam menjadi terdistorsi. Seluruh tubuh jiwanya gemetar. Raja Sovereign Putih sedikit mengerutkan kening. Karena dialah yang menyelamatkan mereka, dan dengan demikian, dua nyawa telah dipindahkan ke sisinya. Sepertinya dia tidak tahan dengan ingatannya. Kekuatan White Sovereign King meresap ke dalam tubuh wanita berjubah hitam ini, hanya membalik-balik memori wanita berjubah hitam dan secara paksa menyegel memori terakhir dari penyiksaannya. Mengoperasikan jiwa transenden kecil yang lemah. Terlalu mudah bagi Raja Berdaulat Putih yang berdiri tinggi di atas. Setelah menyegel bagian terakhir dari kenangan, wanita berjubah hitam itu telah mendapatkan kembali ketenangannya. Qi Qiubai dan wanita itu, Wu Si, keduanya membuka mata mereka dan sadar kembali. Si kecil, Qi Qiubai memiliki kejutan yang menyenangkan. Qi Bai, wanita berjubah hitam itu juga penuh dengan ketidakpercayaan dan kegembiraan. Memori terakhir mereka berbeda. Qi Qiubai jelas bahwa dia telah digunakan oleh Sovereign Abyss yang disebut Howling Devil Cult Leader, sebagai alat untuk melatih teknik rahasianya, dan telah mengalami siksaan yang mengerikan, namun dia belum menghilang. Hanya saja dia tidak memiliki ingatan tentang apa yang terjadi setelah itu. Wanita berjubah hitam itu ingat bahwa dia selalu disiksa. Qi Qiubai juga dilecehkan. Adapun apa yang terjadi pada akhirnya, dia tidak tahu. Itu hanya hukuman yang menyiksa abadi. Bagian memori ini telah disegel. Bukankah aku sudah? Wanita berjubah hitam itu memandang sekelilingnya. Qi Qiubai juga menatap ke sisinya. Ketertarikan diikuti dengan cermat karena dia bisa melihat Raja Sovereign Putih, Kaisar Surgawi Penghancuran Besar dan Sui Ying di sana. Pada saat pertama ketika mereka melihat mereka, Qi Qiubai hanya bisa merasakan aura besar dan tak terduga yang datang dari mereka. Kesenjangan dalam hidup terlalu besar, terlalu besar. Untungnya, Kaisar Surgawi Penghancuran Besar dan yang lainnya menjaga aura mereka. Kalau tidak, sedikit helai aura sudah cukup untuk memusnahkan mereka. Qi Qiubai segera melihat lebih dekat. Salah satu dari tiga aura besar adalah seseorang yang dikenalinya. Sui Ying. Qi Qiubai terkejut. Dalam ingatannya, dia ingat bahwa selama pertempuran terakhir, Sui Ying mungkin tangguh, tapi itu jauh di bawah aura yang diberikan orang di depannya. Sui Ying di depannya memberinya perasaan yang jauh melampaui Dewa Iblis Agung dari masa lalu, dan juga bahwa dari Abyss Sovereign status tinggi, Howling Devil Cult Leader. Dongbo Sui Ying, mereka berdua sudah bereinkarnasi dari sungai waktu. Raja Sovereign Putih tertawa, pertukaran kita juga hampir selesai. Sebentar lagi, aku akan mengirim kamu pergi dari Dark Abyss. Petik 2. Aku harus merepotkanmu, Raja Berdaulat Putih, jawab Sui Ying. Aku rasa bahwa menghitung ulang tubuh berdaging mereka tidak mengharuskan aku untuk bertindak benar. Haha, jika aku harus bertindak, maka kemungkinan besar aku akan menggunakan energi Dark Abyss untuk memadatkan tubuh mereka. Untuk kamu bentuk kehidupan dunia material, kamu kemungkinan besar tidak akan menyukai kekuatan dari Dark Abyss. Kata White Sovereign King. Serahkan saja padaku, kata Sui Ying. Menghitung kembali tubuh yang berdaging masih relatif mudah. Oh benar, tekad wanita itu jauh lebih lemah,
dan pengalaman siksaannya telah membuatnya tidak bisa bertahan. Dengan demikian, aku telah sementara menyegel bagian dari ingatannya. Seiring waktu, bagian dari ingatan ini perlahan-lahan akan diperoleh kembali, dan itu akan menjadi proses bertahap sehingga pengaruhnya lebih kecil. Kata White Sovereign King, meskipun White Sovereign King licik, dia akan menyelesaikan semuanya dengan sempurna ketika dia harus melakukannya. Sui Ying mengangguk. Ciki Yubai dan wanita berjubah hitam mendengarnya dari samping. Angin abadi, kakak ipar. Sui Ying memandang Ciki Yubai dan wanita berjubah hitam, tertawa, aku akan membawa kalian pergi dari Dark Abyss. Hal-hal lain dapat diucapkan setelah kita mencapai dunia dewa. Petik 2. Baiklah, Ciki Yubai mengangguk. Di matanya, ada untayan syukur. Dia Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.